Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang solih dan solihah. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam subbab hadas besar dan tayamum. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu agar kita diberikan ilmu yang manfaat dan barokah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selanjutnya, langsung kita akan membahas materi pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan pengertian hadas besar, dan yang kedua adalah menjelaskan pengertian dari tayamum. Hadas sendiri kemarin dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hadas kecil dan yang kedua adalah hadas besar. Untuk hari ini, pertemuan kali ini kita akan membahas hadas besar. Hadas besar adalah keadaan tidak suci yang mewajibkan seseorang untuk mandi janabat atau mandi besar. Untuk mandi janabat sendiri adalah menyiramkan air ke seluruh anggota tubuh, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi, kalau kita lagi datang bulan, lagi nifas, kita harus melakukan mandi besar terlebih dahulu. Jika kita tidak melakukan mandi besar, maka ibadah-ibadah kita tidak sah. Yang kedua yaitu tayamum. Tayamum adalah bersuci dengan cara mengusapkan tanah atau debu ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan beberapa syarat tertentu. Jadi tayamum dan wudhu itu beda, tidak sama. Kalau wudhu kita menggunakan air dan kita membasuh beberapa anggota tubuh seperti tangan, wajah, telinga, kaki. Tapi untuk tayamum hanya muka dan kedua tangan sampai siku saja. Rukun mandi janabat. Rukun dari mandi janabat sendiri ada dua. Yang pertama adalah niat dan yang kedua adalah menyiramkan air ke seluruh tubuh. Mandi janabat ataupun mandi besar itu sama-sama menyiramkan air ke seluruh tubuh dan harus diiringi dengan niat terlebih dahulu. Untuk niat mandi janabat atau mandi besar adalah nawaitul ghusla bi raf'il hadatsil akbari fardhul lillahi ta'ala. Jadi sebelum kita melakukan mandi besar atau mandi janabat, kita lebih dahulu niat terlebih dahulu. Niatnya bagaimana? Yaitu nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhul lillahi ta'ala. Setelah kita niat, baru kita ambil air lalu menyiramkan air ke seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Selanjutnya yaitu sunnah mandi janabat atau mandi besar. Yang pertama adalah membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, membersihkan atau membasuh kedua tangan hingga kedua pergelangan tangan. Yang ketiga, menghilangkan kotoran yang terdapat pada badan yang dapat menghalangi sampainya air pada kulit. Yang keempat, berwudu dengan sempurna sebelum mandi.
Yang kelima, menyela-nyela rambut dan jari. Sedangkan yang terakhir adalah mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Ini adalah 6 kegiatan sunnah yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan mandi janabat atau mandi besar. Ada 6 sunnah. Jadi jika dilakukan tidak apa-apa, tetapi jika memang tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Selanjutnya adalah perkara yang dilarang bagi orang yang berhadas. Ada 5. Yang pertama sholat. Sholat fardu, sholat sunnah, sholat tarawih, sholat tahajud. Kalau kita lagi berhadas besar, dilarang untuk melakukan atau melaksanakan sholat. Yang kedua adalah tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Yang ketiga, memegang atau membaca Al-Quran. Jika kita lagi berhadas, entah hadas kecil atau hadas besar, kita tidak boleh memegang atau membaca Al-Quran. Dan yang keempat adalah puasa, baik puasa sunnah ataupun puasa wajib. Yang kelima adalah iktikaf. Apa iktikaf? Iktikaf adalah berdiam diri di masjid. Selanjutnya, tata cara bersuci dari hadas besar ada 4. Yang pertama, berniat melakukan mandi janabat untuk menghilangkan hadas besar. Yang kedua, menggunakan air yang suci dan menyucikan. Yang ketiga, menyesuaikan dengan rukun mandi janabat. Dan yang terakhir adalah menyempurnakan dengan sunnah-sunnah mandi janabat. Nah, selanjutnya yaitu tentang tayamum. Tadi di depan tayamum sudah dibahas. Tayamum itu hanya boleh dilakukan dalam 3 keadaan. Yang pertama adalah tidak ada air. Sudah berusaha mencari air, tetapi tidak mendapatkannya. Sedangkan waktu sholat sudah masuk. Jadi, Agus mau melakukan sholat duhur. Ternyata waktu Agus mau melakukan sholat duhur, di rumahnya tidak ada air. Di daerahnya tidak ada air, sudah mencari ke sana, kemari, ke sini, semuanya tidak ada air karena musim kemarau. Hampir seluruh daerah tidak ada air, dan itu sudah masuk dalam sholat fardu. Maka dalam hal itu Agus diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Yang kedua, karena sakit. Jika seseorang sakit, ketika ia menggunakan air, sakitnya semakin parah. Semisal habis kecelakaan, ternyata kakinya dan tangannya luka, dan disarankan oleh dokter tidak boleh terkena air terlebih dahulu agar lukanya lekas kering. Maka dari itu boleh melakukan tayamum. Tapi kalau cuma sakit kepala, demam, sakit hati, itu harus tetap melakukan atau bersuci menggunakan air, yaitu atau wudhu. Tidak boleh tayamum. Yang terakhir yaitu dalam perjalanan. Andai kata kita lagi keluar kota, mau ke Bandung, ternyata dari Jombang sampai ke Bandung akan melakukan sholat, dalam perjalanan tersebut tidak ada air, maka dari itu kita boleh melakukan tayamum. Jadi dalam perjalanan itu, jika tidak menemukan air saat perjalanan dari Jombang ke Bandung atau dari Bandung ke Jakarta, sudah waktunya sholat tetapi tidak ada air, maka diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Untuk syarat tayamum sendiri ada 3. Yang pertama adalah sudah masuk waktu sholat, yang kedua tidak ada air, dan yang ketiga dengan tanah atau debu yang suci. Kalau kita sudah masuk sholat duhur, sholat asar, sholat fardu, itu baru boleh diperbolehkan melakukan tayamum. Tetapi jika belum memasuki waktu sholat fardu, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan tayamum.
Yang kedua, tidak ada air. Seperti tadi yang sudah diterangkan, jika satu kota terkena musibah kemarau, tidak ada air sama sekali, maka diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Yang ketiga adalah dengan tanah atau debu yang suci. Kita mencari debu, ada debu, baru kita melakukan tayamum. Dengan syarat tanah dan debu itu harus suci. Rukun tayamum ada 4. Yang pertama niat, yang kedua mengusap muka dengan tanah atau debu yang suci, yang ketiga mengusap kedua tangan sampai siku dengan tanah atau debu yang suci, dan yang keempat tertib. Untuk niat tayamum adalah Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Dan ini ada beberapa langkah tata cara untuk melakukan tayamum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.